Kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Risret Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan ditabrak motor. Si Riza Fadila guys dipanggil oleh Polda gitu untuk pemeriksaan, mau di BAP gitu, mangkir. Riza Fadila mangkir, alasannya ya karena tertabrak motor. Tapi ya kita kan nggak tahu itu informasi, nggak ada informasi yang valid, nggak ada informasi yang otentik sampai sejauh ini kan. Ini kan paling akal-akalan mereka saja nih kubu sebelah ini. Dan itu pengacaranya juga itu aja dari dulu waktu zaman Pak Anies gitu ya. Pokoknya kumpulan Pak Anies deh itu, Refli Harun, Roy Suryo, Anies Baswedan, terus si Egy, itu pokoknya itu dah satu sikel lah gitu guys, satu meja itu. Dan itu aja pengacaranya, nggak ada pengacara yang lain gitu kan. Sayang sekali yang mau mengedepankan hukum, yang getol sekali kemarin kan, mau mencarakan Jokowi, gantung Jokowi, adili Jokowi, makzulkan Jokowi. Gantung Jokowi, sekarang juga. Gantung Jokowi, sekarang juga. Kemarin sih Pak Jokowi diam ya, sudah berapa 2 periode loh menjawab Pak Jokowi ya, tapi didiemin ya karena mereka masih gimana ya, masih belum menyentuh secara fisik lah gitu, masih aman-aman saja, atau melempar batu lah ke rumah gitu guys. Jadi ya Pak Jokowi masih bisa memaafkan, tapi sekarang mereka mau dikasih efek cerah. Ini soal ijazah palsu loh, SD, SMP, SMA-nya mungkin, sampai ijazah lulusan universitasnya itu diragukan sama mereka. Cuma 5 orang ini sih yang bikin ribet. Stabilitas negara lagi hancur ini. Dari panggilan penyidik. Dan alasan Rizal Fadila tidak hadir karena mengalami kecelakaan di Bandung, Jawa Barat. Ya Allah, bersuka cita. Berduka cita maksudnya. Sorry, bukan maksud menertawakan orang kecelakaan. Tapi yang kecelakaan ini, sebelum dia kecelakaan, omongannya membuat pendukung Pak Jokowi itu sakit hati. Ini memang bikin resah dulu guys. Orang tua guys. Pajak itu karma yang instan. Ups, orang kecelakaan. Pokoknya buat Rizal Fadila cepat sembuh lah, biar cepat bisa diperiksa dan menjalani proses yang berlangsung. Menurut kalian gimana teman-teman? Rizal Fadila nggak hadir karena kecelakaan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam. Akal-akalannya saja mungkin ini. Kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa klien kami belum bisa menghadiri panggilan untuk melakukan klarifikasi atas undangan yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya Kriminal Umum pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan ditabrak motor. Jadi ada panggilan qadarullah mau hadir tapi kecelakaan dan sampai hari ini sakit ditabrak motor. Kemarin Roy Suryo loh ya, malam tabrak sakit leher katanya. Kami dulu waktu ada panggilan kelas-kelasnya. Itu yang pertama terkait ketidakhadiran klien kami yang bernama Rizal Fadila, dan perlu nggak lupa juga konten masyarakat bahwa kami tidak hanya menjadi kuasa hukum Bung Rizal Fadila, tapi juga sebagaimana deklarasi yang sebelumnya sudah kami sampaikan di Gedung Joang, kami juga menangani Dr. Tifa, Dr. Rismon Hasiolan Sianipa, dan juga Dr. Roy Suryo. Panggilan ya dari TPUA di Polda Metro Jaya terkait laporan Joko Widodo adanya dugaan ijazah palsu. Jadi yang dipanggil itu ada 4 orang. Yang pertama Rizal Fadila, kemudian kedua Damai Hari Lubis, yang ketiga adalah Ibu Kurnia, yang keempat adalah Rustam Effendi. Tapi yang hadir pada hari ini memenuhi panggilan hanya 3 orang,
dari TPUA sendiri, yaitu Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, dan Ibu Kurnia, dikarenakan Bapak Rizal Fadilah pasca memberikan keterangan di Mabes Polri 2 hari kemarin itu pulang ke Bandung ditabrak oleh motor ya, jadi kecelakaan, dan hari ini beliau masih dalam keadaan sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan di Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Agenda hari ini sebetulnya apabila Pak Rizal Yakin tabrakan ini? jelaskan kepada penyidik. Jadi memang agenda hari ini hanya panggilan terhadap TPUA, dalam hal ini keempat orang tadi, terkait laporan Bapak Joko Widodo. Untuk keterangan lebih lanjut itu kawan-kawan masih diperiksa di dalam. Jadi bukan panggilannya, undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi. Jadi undangan klarifikasi terkait laporan Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Dan pada hari ini ketiga orang tersebut memenuhi undangan klarifikasi dan sementara memberikan keterangan, sementara diperiksa di unit Subdit Reskrimum ya yang ada di Polda Metro Jaya. Dari jam berapa tadi Pak? Tadi jam 9 kita sudah mulai dipanggil ke dalam dan sudah mulai di BAP dan sampai sekarang masih sementara berlanjut. Oke. Pak, pada hari ini dikarenakan qadarullah kecelakaan, ditabrak motor. sebelum dipanggil Polda, koar-koar, tangkap Jokowi, tangkap Jokowi. Sampai ke UGM, sampai ke Solo. Begitu dipanggil Polda, ketabrak motor. Kebanyakan bahagia ya Rizal Fadilah. Dipanggil tiba-tiba tabrakan. Polda. Alasannya ramakat, alasannya apa? Ketabrak motor. Pirang orang ketabrak motor mabur, Mbak. Gegeti gue coba. Gue ini malu paling lucu sa Indonesia Raya, Mbak. Ubur-ubur ikan lele. Kecebur le. Kayak murah le. Nah lo, Riza Fadilah, katanya pembela kebenaran, lah kok dipanggil Polda Metro Jaya sekarang ini tidak datang dengan alasan ditabrak motor, mengalami kecelakaan. Ngeles kayak Riza Fadilah. Jadi banyak juga mungkin netizen yang akan menanyakan, kenapa sih motornya nggak kenapa-kenapa ya kalau yang nabrak si Rizal Fadilah. Nih orangnya ini ya paling getol nih kalau orasinya nih, lihat nih ya videonya ya, liatin ya videonya. Enak aja yang menggantung-gantung apaan. Nah kan kalau ngapain gantung Jokowi. Sekarang apa? Melempem. Takut lo ya. Dan sekarang ini kabarnya Egy Sujana itu di rumah sakit. Si Roy Suryo Kenapa Roy? kena cantengan. Nah kemudian yang paling heboh lagi si Rismon. Sekarang ini si Rismon ini diulik oleh netizen. Dicari nih kebenaran si Rismon Sianipar ini. Ternyata S3-nya itu tidak diakui oleh Universitas Yamaguchi ya kalau nggak salah, yang ada di Jepang. Jadi bohong, palsu. Nah, kita kan mudah kalau sudah universitas itu menyatakan bahwa itu palsu, ya sudah. Kalau universitas itu menyatakan benar, ya benar. Mau dibawa kemana lagi? Nah, kita sebagai netizen yang cerdas ya sudah percaya bahwa ijazahnya si Rismon Hasiholan itu palsu, S3-nya palsu, ngaku-ngaku dari Jepang ya. Keluaran Jepang. Nyatanya palsu. Jadi mereka ini teriak palsu, ya memang orangnya palsu. Kemudian si Tipah S3-nya itu belum kelar tapi sudah ngaku doktor. Oh, jadi wajar lah ya. Kalau yang sengklet orang kayak gini ini memecah belah bangsa ini, dia sendiri nih biang keroknya yang palsu-palsu. Jangan-jangan si Roy Suryo ini palsu juga nih orangnya nih.
benar-benar palsu semua sih. Yang jelasnya dia bukan ahli telematika, tapi ahli telematikan. Yuk, salam waras semuanya. Kita belajar, kita perlu belajar sedikit ilmu hukum agar kita tidak dipermainkan di negara yang demokrasi, tapi hukumnya sering dimain-mainkan. Nih, si Riza Fadilah memainkan hukum, ditabrak motor, takut diperiksa. Komentar saya dengan kasusnya ijazah palsu Pak Jokowi yang 5 orang ini nih, 5 orang ini. Salah satunya Apa sekali yang paling orang. lucu yang bisa menggelitik perut saya itu mangkirnya Pak Rizal Fadilah. Menurut info dari pengacara beliau itu kecelakaan tadi malam, semalamnya lah, ditabrak motor. Kalian percaya ditabrak motor? Kalau saya tidak percaya, karena tidak ada bukti yang otentik bahwasanya dia ditabrak motor. Betul. Walaupun ada bukti, paling dia tiduran, ya kan, kakinya diiket-iket pakai perban segede gaban tuh kayak pocong, ya kan. Surat keterangan dokter lah minimal, atau surat keterangan rawat gitu kan, dari rumah sakit Fadilah gitu ini ya. panik sebenarnya, ketakutan dia. Bacotmu tidak segarang dengan nyalimu, Bapak. Aduh, macam mana ini? Paling buat saya prihatin itu yang masih percaya sama ini orang, ini 5 orang ini yang masih percaya sama orang-orang ini. Betul gak? Mereka bukan aparat, mereka bukan penegak hukum, mereka orang biasa, Mas Bro. Kenapa harus mereka dipercayai bahwasanya memang benar Pak Jokowi ijazahnya palsu? Gak habis pikir guys. Jangan ikut-ikutan bodoh, bro. Kita harus smart. Harus smart. Zamannya udah canggih. Semua orang di Indonesia pasti pakai Android minimal. Kita Sepakat bisa bang. searching kebenarannya, kita bisa lihat, koreksi dulu, jangan langsung percaya. Jangan mentang-mentang dia Keluarga gitu. apa itu ulama gitu. Saya tidak percaya. Ulama yang mana dulu yang harus kita percaya? Begitu Mas Bro. Salam NKRI harga mati. Pak Jokowi gas terus, penjarakan mereka. Karena kita ingin sederhana kok, yaitu Jokowi tunjukkan saja. Selamat pagi. Halo. Riza. Manusia banyak drama. Gimana kabarnya? Katanya ketabrak motor. Keadaan motornya gimana? Baik-baik saja. Motornya ditanya. Alah, itu hanya akal-akalan kau saja. Akal. Kau tuh kong kali kong. Ya, main drama. Dipanggil Polda baru alasan ketabrak motor. Kemungkinan motornya itu sengaja. Kau tabrak akulah. Nah, itulah dramamu. Makanya kami tidak percaya dengan mulutmu itu. Ya. Apalagi dengan pengacaramu yang ada tai kebunya di sini. Tai kebu. Somplak pengacaramu tuh. Iya ya. Aku nih. Ya. Makanya ya, semoga dramanya lekas berakhir. Anda datang ke Polda, klarifikasi masalah Anda memburu ijazah Pak Jokowi. Ya, saya doakan semoga motornya baik-baik saja. Salam cerdas, anak bangsa. Salam Indonesia. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya doa-doa saya selama ini didengar oleh Allah, dijabah oleh Allah. Akhirnya Rizal Fadilah telah dipanggil dan tidak datang karena ditabrak motor. Yang jadi satu pertanyaan, saya akan pertanyakan, motornya asli nggak tuh? Asli. Ya, harus diteliti dulu tuh sama Rismon sama Roy Suryo. Motornya itu, motor yang menabrak Rizky Fadilah itu harus diteliti asli nggak itu motor.
Ah, gitu. Forensik ya. Asli motor tuh paling ini jatuh sendiri bilang ditabrak ya. Ya jangan kita doakan mati dulu Rizky Fadilah nih, biar dia hidup dulu, biar dia hidup ya. Biar bagaimana merasakan nikmatnya dalam sel itu ya. Jangan kita doakan mati dia dulu, jangan saudara-saudara, jangan teman-teman, jangan kita doakan mati. Kita doakan Rizky Fadilah sehat, biar kita bisa sama-sama dia memakai baju oranye, baju Shopee. Oke, sip.